Sambutan sekaligus membuka acara oleh yang kami hormati Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyati ajmain ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Profesor Bisri yang terus menerus insyaallah istiqomah mulai tahun 2018 ya. Bagaimana ingin mengawal masyarakat Kota Malang faham dan tunduk pada sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ikhtiar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk tsumma radadnahu asfala safilin. Yang saya hormati Bang Hendri yang menjadi PSI Bank Syariah Indonesia, teman-teman MES dan para bapak ibu dan saudara sekalian dari UMK yang saya banggakan. Bapak Mabrur dari bagian Kisra. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa hadir karena rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan dan bisa memilih apa yang seharusnya kita lakukan karena nilai anfa bagi kita semua adalah karena inayah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hidayahnya akan menunjuki kita dan ridhonya kelak, mudah-mudahan kita berada di pangkuannya. Salatuhu wa salamun ala man ja'a bidinil Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, tentu kami atas nama pemerintah Kota Malang mempunyai kewajiban karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Kita semua itu pemimpin, baik pemimpin personal, institusional, pemimpin-pemimpin lokal, pemimpin-pemimpin nasional, atau pribadi-pribadi, kita adalah ra'in. Yang kelak kata Rasulullah mas'ulun an ra'yati, ke depan akan dimintai pertanggungjawaban kita semua. Pertanggungjawaban kita diberikan amanah nikmat, akan kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini menjadi ra'in yang kelak mas'ulun, akan ditanya oleh Allah an ra'iyatihi, dari kepemimpinannya. Kami secara pribadi dan institusional mempunyai keharusan bahwa untuk selalu bagaimana berupaya masyarakat kita akan taat dan tunduk pada sebuah kaidah-kaidah agama Islam, karena sesungguhnya orang yang patuh dan taat pada aturan mestinya udah selesai. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk bumi itu iman dan takwa kepada Allah, mempunyai idealisme yang kuat, mempunyai keyakinan terhadap Tuhan yang kuat, setelah itu bertakwa itu adalah implementasi. Kalau iman itu adalah idealisme, keyakinan bahwa kita hidup ada yang menghidupkan, tapi bagaimana kita hidupnya mempunyai manfaat, itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa takwa adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Konsep-konsep agama, apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Penguatan identitas diri dan penguatan
kualitas manusia itu adalah implementatif dan itu adalah amal soleh kita semua, maka insya Allah kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal, sungguh akan aku bukakan keberkahan. Keberkahan itu adalah kualitas hidup. Berkah itu adalah ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya usia berarti ada nilai kemanfaatan bagi umat. Sering saya sampaikan bahwa usia itu tidak hitung bulangan tahun. Orang usianya bertambah, tapi mestinya harus ditambah keimanan dan dikuranginya kemaksiatan. Jadi orang berkualitas itu adalah tambah panjang usianya, tapi tambah kebaikan yang ditanam, tapi dikuranginya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah tugas-tugas pemerintah. Saya dengan Profesor Bisri, kalau tidak salah, semenjak saya masih jadi wakil wali kota, sederhana yang saya sampaikan ketika itu, saya tanya, Prof, abahnya Profesor Bisri, Kiai Fatah, itu dulu sarjana S1 apa 2, saya gitu-gitu. Oh tidak Pak Wali, insya Allah beliau tidak sampai S1, tapi beliau mampu memproduk yang namanya, kita kenal Gus Lukman, kita kenal Profesor Bisri, yang insya Allah beliau adalah orang-orang yang amanah dan mempunyai komitmen penguatan terhadap kehidupan beragama. Pertanyaan saya, Prof, jenengan itu profesor, mampukah memproduk seperti Gus Lukman dan seperti jenengan, anak-anak jenengan ke depan? Tanda tanya besar, belum tahu ya. Seorang Sutiaji, bapak saya hanya lulusan SR, tapi mampu menjadi hati-hati ketimbang saat ini yang kami lakukan. Saya sudah mengenyam berbagai pendidikan di pesantren. Bapak saya tidak kenal pesantren, kan saya mulai kecil di pesantren. Tapi bayangan saya, anak-anak saya belum ada yang punya komitmen tinggi seperti yang kami lakukan. Usut punya usut adalah karena ikhtiyat, dan ikhtiyat itu diawali dari makanan yang dimakan oleh anak cucunya, benar-benar hati-hati. Sumbernya dari mana? Sering saya sampaikan dalam berbagai forum ketika bicara masalah halal, yang terkesan pada diri saya adalah suatu saat orang tua saya, ini kan bicara halal dulu, belum hak toyib. Saat ini kita kan lagi halal, nanti menuju ke toyib ya, ini kan pengolahan UMKM. Makanya nanti bank syariah, entah pakainya nanti pakai akadnya terserah. Saya teruskan ya. Suatu saat saya punya kebiasaan bahwa setiap pagi saya ke sawah. Pulang ke sawah, saya dimulai kecil biasanya pulangnya mesti bawa yang namanya makanan ternak. Waktu itu saya paginya tidak bisa nyari makanan ternak, habis sekolah ya, saya langsung cari lagi. Pulang sekolah jam 4 setelah asar ngambil itu yang namanya makan, karena diberikan tanggung jawab. Pikir saya, alangkah senang punya akal dan kita punya wahyu. Hewan yang lain kan tidak punya. Mestinya itu semua nanti kita rajin. Khusus berkait dengan masalah sertifikat atau ikrar halal. Di Permenak ya, Peraturan Menteri Agama nomor 20 2021 ini ada pembeda marah dari UMKM yang disampaikan oleh Prof. Bisri. UMK ini lebih ringan, ada kemauan yang luar biasa mendorong kita untuk, dan mohon sekali lagi, ayo panjenengan semua menata paradigmanya, menata mindsetnya, bahwa ini adalah kebaikan kita ya, niatkan bahwa itu untuk membersihkan kita. Persoalan nanti orang lain itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita menjajakan makanan dan tidak halal,
sama hal jenengan nanti memberikan sesuatu kepada mereka itu kan tidak tahu apa-apa, tahunya halal. Maka pakainya sederhana, ikrar. Ya, ikrar itu mengandung yang luar biasa. Jangan aja sebelum lahir ini ikrar ikrarnya penting. Ada verifikasi kan melalui ya ini lembaganya provinsi dicentang, oh ini masuk unsur-unsur yang di sana masuk subhat atau tidak, karena al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihatun. Sing mutasyabiyat tadi mungkin disingkirkan, oh ini halal, oh ini halal, ini halal ya. Karena sudah ikrar, harapannya tidak boleh tiba-tiba nanti jenengan memasukkan yang lain di luar ketetapan ini, kan bisa jadi bro. Yang oleh MUI dulu sebelum ini prosesnya hanya melalui sumpah ya. Sebetulnya ketika jenengan sudah ngelis 1, 2 ikrar halal, ini melebihi dari sumpah. Jadi yang perlu ditekankan paradigma kita adalah apa yang kita lakukan itu baliknya kepada diri kita semua. Dan ketika sudah berikrar tiba-tiba makan, waduh pulang ini ternyata tidak laku ini nanti. Kenapa? Kurang enak, ini ada yang subhat, nanti orangnya pasarnya bisa naik, dikasih. Nah itu adalah urusan jenengan. Dan sekali lagi, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wijruha wa wijru man amala. Siapa saja ular-ular menginisiasi akan mendapatkan amal orang yang akan. Untuk itu ayo kita geliatkan ini dan akan menjadi kekuatan kita semua. Sandarkan semua kepada Tuhan, kepada Allah yang membuat menciptakan kita, maka Allah bertanggung jawab kita. Sakit nggih? Sepakat nggih? Jadi aja ngomong kuwi halal kok abra-abri. Apa abra-abri? Nah, bahasa Indonesia abra-abri kok. Ngerti abra-abri? Garai nggak laku loh, apa ya? Jadi tidak bisa lancar tuh. Yakinlah dan sadarkan semua itu. Dan ke depan saya sudah sampaikan pada masyarakat termasuk DPR, nanti adalah khas ya, halal, aman dan sehat. Jadi toyib itu kita masukkan ke sana. Kalau toyib, halalan, toyibah itu kayak pondok cara nyuci ikan aja tidak ada air pancuran itu kan ya, ikannya harus duluin baru air. Setelah nanti tiris baru boleh. Ini masak ikan aja dulu. Maka berseiring itu pun saat ini rumah potong unggas 25.000 ayam. Kenapa sama orang yang motong ayam itu seenaknya, tidak pakai ya, pokoknya hanya di lukai, tidak sampai masuk pada syar'inya ini. Apalagi kadang-kadang baca bismillah tidak. Tapi yang sekarang ini kalau kita pakai mazhabnya yang kali bismillah 10 ayam ini, karena apa? Bismillah la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa wasami'ul alim.
Saya kira demikian dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan saya mohon izin karena saya harus takziah ya. Jadi Ketua Eng Angkyong Pak Iwan itu meninggal dunia di Amerika sana beberapa hari yang lalu, sudah dibawa pulang dan hari ini terakhir saya akan takziah ke Lawang. Mohon izin pukul 10 saya harus geser ke sana dan mudah-mudahan kita semua dalam bingkai ridho Allah Subhanahu wa taala, Pak Made dan seluruh dewan dan kami seluruh ASN mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, rezeki barokah ya, umur yang barokah dan yang terpenting mudah-mudahan kita husnul khotimah. Demikian, terima kasih. Ini tadi disuruh buka. Saya sambutan aja karena ini gedungnya miliknya ketuanya adalah Pak Made, yang buka nanti biar Pak Made ya. Demikian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk Bapak Wali Kota untuk tetap berada di tempat dalam rangka penyerahan secara simbolis UMKM yang sudah mengikuti teknis ikan halal. Kami panggil atas nama Bapak Insinyur Mustafa. Oke, terima kasih banyak Bapak Wali Kota Malang. Acara akan di break sejenak.